Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Siti Khairiyah. Yang kedua yaitu ada Siti Aisyah 0126, dan yang terakhir ada Putri Wulandari. Nah, untuk penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, yang pertama yaitu ada definisi perencanaan pemasaran. Pemasaran merupakan mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia dan sosial, di mana konsep inti dalam pemasaran meliputi kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Nah, kebutuhan itu merupakan bentuk kebutuhan manusia yang terbentuk oleh budaya dan kepribadian seseorang. Nah, sedangkan permintaan adalah keinginan akan produk spesifik yang didukung dengan kesediaan dan kemampuan untuk membeli. Nah, yang kedua yaitu ada tingkat perencanaan pemasaran. Yang pertama yaitu ada tingkat korporat, yang merupakan panduan seluruh perusahaan, penentuan dan alokasi sumber daya divisi serta menilai peluang pertumbuhan. Yang kedua ada tingkat divisi, di mana tingkat divisi ini merupakan alokasi dana tiap bisnis unit. Yang ketiga yaitu ada tingkat unit bisnis, di mana tingkat unit bisnis ini merupakan rencana pemasaran yang strategis. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu ada tingkat produk, yang dimana ini merupakan rencana pemasaran yang taktis. Nah, untuk perencanaan strategis dilaksanakan pada tingkatan yang berbeda. Yang pertama, merupakan satu bisnis tunggal atau kumpulan bisnis yang berhubungan, dapat direncanakan terpisah dari bagian perusahaan lain. Yang kedua yaitu mempunyai kelompok pesaing tersendiri. Yang ketiga yaitu mempunyai manajer yang bertanggung jawab atas perencanaan strategis, kinerja laba, dan mengendalikan sebagian besar faktor yang mempengaruhi laba. Nah, yang ketiga yaitu ada elemen-elemen perencanaan pemasaran. Nah, ada beberapa elemen penting yang harus dimiliki oleh setiap rencana pemasaran. Nah, sistem perencanaan SOSTEK mencakup semua elemen tersebut, di mana S merupakan situation analysis atau analisis situasi, yaitu di mana kita saat ini. Yang kedua yaitu ada objektif, yang merupakan sasaran. Nah, sasaran ini merupakan kemana kita akan pergi. Yang ketiga yaitu ada strategi, yaitu kita meringkas bagaimana kita akan sampai di tujuan tersebut. Yang keempat yaitu ada taktik, di mana ini merupakan rincian dari strategi. Yang kelima ada action atau pelaksanaan, yang merupakan menempatkan rencana untuk dilaksanakan. Dan yang terakhir yaitu ada kontrol atau pengawasan, di mana kita itu harus mengukur, memonitor, meninjau ulang, memperbarui, dan memodifikasi. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah rencana dan implementasi perencanaan pemasaran. Ini terbagi menjadi 2, yaitu pertama penyusunan rencana pemasaran. Pengembangan suatu rencana pemasaran memerlukan suatu proses sistematis, dimulai dengan menganalisis situasi mutakhir dan lingkungan, bergerak menuju ke penentuan maksud dan tujuan pemasaran, mengenali audiens, sasaran, menentukan penempatan yang diinginkan, dan mendesain bauran pemasaran yang strategis 4P, dan kemudian melakukan evaluasi, penentuan anggaran, dan rencana-rencana implementasi pelaksanaannya. Kedua, rencana implementasi. Kita akan meringkas rencana dengan suatu dokumen yang menunjukkan secara spesifik siapa akan mengerjakan apa, kapan, dan untuk berapa banyak, berapa besar. Ringkasan itu mengubah strategi pemasaran menjadi tindakan atau aksi. Selanjutnya adalah pengendalian pemasaran. Pengendalian pemasaran didefinisikan sebagai proses mengukur dan mengevaluasi hasil strategi dan rencana pemasaran, dan mengambil tindakan korektif untuk memastikan bahwa tujuan pemasaran tercapai. Kotler dan Keller 2016. Pengendalian pemasaran juga didefinisikan sebagai seperangkat praktik dan prosedur yang digunakan untuk perusahaan untuk memantau dan mengatur aktivitas pemasaran dalam mencapai tujuan pemasaran. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang selanjutnya ada macam-macam perencanaan pemasaran. Perencanaan pemasaran yang strategis atau strategis marketing planning.
Ada juga pemasaran strategis, pemasaran perusahaan kontemporer, marketing planning. Perencanaan pemasaran yang strategis marketing planning. Dan juga perencanaan pemasaran yang operasional marketing planning. Yang selanjutnya ada tipe perencanaan pemasaran. Nah, di sini ada 4 tipe. Tipe yang pertama perencanaan pemasaran tahunan, yang kedua ada perencanaan pemasaran jangka panjang, yang ketiga perencanaan pemasaran keseluruhan, yang keempat proses perencanaan pemasaran.